tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya ada manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan para pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya bisa menyapa para pemirsa dalam suasana sangat indah ini. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun hal yang banyak terjadi di sekitar kita yang dikemas dalam program kajian Islam bersama Yas Media. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pemateri kita atau narasumber kita Ustadz Samsul bin Abu. Terlebih dahulu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat terus Ustadz karena masih banyak tema yang harus dibahas bersama panjenengan. Baik. Ini Ustadz, beberapa cerita dari teman-teman itu bahwa kalau di beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia ini sudah menerapkan zakat profesi, khususnya teman-teman yang PNS Ustadz, dengan cara setiap bulan itu gajinya dipotong sebesar 2,5% dari gaji yang diterima gitu Ustadz. Jadi itu katanya pemotongan gaji itu dijadikan sebagai zakat profesi bagi para PNS tersebut. Sebenarnya kalau dalam pandangan fikih kita yang seperti itu bagaimana Ustaz? Baik ya, makasih. Pertama menjelaskan tentang zakat profesi, bahwa istilah zakat profesi ini ya tidak ada sebenarnya di dalam pembahasan ulama salaf. Jadi yang mansus tidak ada nasnya lah gampangnya, tidak ada nasnya. Bahkan makanya istilah profesi pun istilah akhir-akhir ini atau baru-baru ini ya. Kemudian yang mungkin mirip itu di dalam masalah zakat profesi adalah kalau dalam ulama salaf atau bahkan hadis, bagian menjelaskan hadis adalah al-mal al-mustafad. Jadi gampangnya kekayaan yang didapat gampangnya. Jadi kekayaan dapat, intinya pokoknya kalau bicara uang misalnya pokoknya dapat uang. Jadi mau tiap dapat uang, mau lewat apa saja yang penting halal tentunya ya. Jadi mau proses dapatnya dari mana, mau dapat dikasih misalnya dapat warisan ya, dapat gaji, dapat apa, pokoknya intinya dapat uang gampangnya. Maka di situ masih ada hadis yang mengatakan wajib zakat dan kemudian masih ada yang mengatakan haul di situ. Jadi yang lebih mirip, jadi kalau tidak melihat nas-nas sebagaimana yang ditetapkan oleh madhab 4 lah khususnya, maka paling mirip adalah mengenai al-mal al-mustafad. Jadi setiap uang yang didapat, jadi melalui proses apapun yang jelas halal tentunya. Maka di sini ulama kontemporer seperti Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi di situ di dalam kitab fikih zakatnya mewajibkan zakat. Jadi kalau bicara ulama dulu gampangnya tidak ada. Ada ulama sekarang ada ya seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya mungkin memang ya bisa dikatakan wajar lah. Jadi kalau seperti mirip dengan pertanian tadi itu, jadi kalau melihat kekayaan dulu hanya emas ya, hanya perdagangan ya, tambang yang wajib disakati, sementara pada perkembangan zaman ini sudah sangat pesat lagi ya, macam profesi sudah ada ya. Bahkan semua gerak orang itu sebenarnya dapat uang sekarang. Nonton saja dapat uang, orang tidur saja dapat uang kadang sekarang itu karena sudah ada yang kerja. Jadi kemudian wajar lah. Jadi kemudian kalau kemudian ada ulama yang mewajibkan zakat ya, istiadat wajib zakat atas nama profesi ya. Kembali karena tadi itu memang tidak ada nasnya zakat profesi ini, sehingga ulama yang mewajibkan ini di dalam menentukan nisab dan kadar zakatnya pun di sini artinya tidak positif ya. Jadi ada yang mengatakan nisabnya sama dengan emas dan perak, atau perak ada yang mengatakan nisabnya dengan pertanian. Jadi misalkan saya dapat uang, ini boleh dizakati atas nama malil mustafad tadi, zakat profesi.
Ada yang ketika mencapai nisab, ya, itulah kalau nisab tetap. Jadi syaratnya tetap nisab. Ya, cuman ukuran nisabnya ini yang karena tidak ada nas ya. Tidak ada pakemnya ya. Tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya. Ini pakai apa ukuran nisab? Ya, karena memang gaji yang diterima oleh PNS ini kadang yang berbeda-beda nih tadi. Iya. Tapi makanya di situ di dalam kitab fikih zakat seperti yang pernah saya baca itu, ya ada yang makan pakai sama dengan emas atau perak atau sama dengan pertanian. Nah, kemudian juga muncul masalah lagi. Ketika disamakan pertanian, berapa kadar dari zakat yang dikeluarkan? Kalau mengikuti pertanian tinggi 10%, minimal 5%. Ya. Tapi di situ di keterangan tetap. Jadi sekalipun nisabnya bersama pertanian, tapi kadar zakatnya semua disamakan dengan emas dan perak atau 2,5 semua rata-rata. 2,5 itu di dalam kitab fikih zakat seperti yang pernah saya baca seperti itu. Ini adalah ya itu sudah kalau memang berangkat tidak ada nasnya. Kalau menurut kajian fikih kita yang mengambil langsung 2,5 itu fikih kontemporer khususnya metode panjenengan gimana, boleh-boleh saja berarti saja. Ya, karena konsekuensi dari sudah mewajibkan nanti ada nisab, otomatis kan ada kadar yang harus diberikan. Berapa kadarnya ya? Ya pakai yang paling rendah itu 2,5 itu. Kalau 10 nanti jurasan nanti. Kemudian mengenai pemotongan gaji ya. Jadi mengenai zakat profesi yang lewat pemotongan gaji di sini sebenarnya ada masalah. Jadi masalahnya secara fikih itu gaji itu gampangnya kalau kita bicara gaji ya. Ini kalau bicara gaji khususnya orang yang kerja di pabrik atau di instansi pemerintahan, itu gaji itu bisa resmi menjadi milik si pekerja itu gampangnya ketika sudah diterima. Jadi ketika sudah diterima itu berarti resmi jadi milik. Nah, setelah milik berarti dia kemudian dilihat dia punya uang, berarti sampai nisab apa enggak. Kalau sampai nisab maka wajib zakatkan gitu. Nah, kalau prakteknya pakai potongan gaji ini kan belum kampanye, belum pindah tangan. Jadi bahasa dimiliki belum intiqalul milik kalau dalam bahasa fikih, sehingga belum resmi menjadi milik. Nah, terbukti apa? Misalnya jadi sudah dialokasikan oleh pihak pihak kantor misalnya, ya sudah dipilah-pilah ya, belum diserahkan, misalnya dirampok, misalnya hilang. Di sini kan pihak kantor tetap wajib ganti kepada yang bersangkutan yang berhak menerimanya. Ini bukti bahwa sebelum diterima masih bukan miliknya. Berarti masih kampanye ya, masih intinya belum milik. Kenyataannya seperti itu, Zat. Belum wajib zakat ya. Terus sebenarnya gimana Zat kalau sudah kejadian seperti ini? Jadi memang sebagian caranya mestinya yang harus dilakukan, diterapkan itu adalah, jadi di sini caranya harus ada semacam tauqir. Jadi pihak pemerintah misalnya mengadakan perjanjian dengan pihak pegawai, kalau contohnya pegawai pemerintah, di situ bahwa gaji yang akan diterima ini diwakilkan untuk diterimakan pada salah satu petugas orang. Tapi harus di situ harus jelas. Bendahara lah, Zat. Ya, harus, tapi sebut orang. Jadi bukan bendahara. Maksudnya ketika bendaharanya ganti pasti harus ada. Jadi harus tertentu, orang tertentu. Iya, harus dijelaskan orangnya, namanya siapa gitu. Iya, orangnya harus tahu, bukan hanya namanya tapi tahu orangnya itu, orangnya kampanye situ. Gitu. Karena apa? Karena di sini kan masalah tasarruf. Jadi tasarruf itu bukan jabatan tapi orangnya. Jadi maka di situ kampanye diterima oleh ini petugas satu ini, semua pegawai diterimakan ini secara wakalah. Kemudian di sini juga kemudian ada perjanjian bagi semua pegawai mewakilkan kepada si wakil tadi itu untuk mengambil sebagian untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan kadar zakat, kewajiban kadar zakat masing-masing. Maka di sini baru dibenarkan. Karena sudah terjadi perpindahan milik sekalipun lewat wakalah tadi itu sudah ada kuasa, kemudian ada kuasa untuk mengambil sebagian dikeluarkan atas nama zakat. Maka baru dibenarkan. Jadi kalau belum diterima seperti tadi itu langsung dipotong, ini secara fikih sebenarnya
gampangnya belum dinamakan zakat karena bukan miliknya masih. Terkait dengan mewakilkan tadi Zat, untuk mewakilkan kepada seseorang yang telah ditunjuk misalkan oleh pemerintah sebagai wakil untuk dia mentransferkan zakatnya atau memotong zakatnya itu tadi Zat, untuk cara mewakilnya kan tidak harus diucapkan secara lisan Zat ya, boleh secara tulisan karena kesepakatan tanda tangan. Perjanjian tadi itu diminta perjanjian misalnya ya harus tanda tangan atau kesepakatan atau dikumpulkan misalnya satu kali ya. Dikumpulkan satu kali biasanya nanti diumumkan ya di situ sudah sepakat selesai itu. Berkenaan dengan malul mustafad tadi Ustaz, bahwa segala sesuatu atau harta yang didapat Ustaz itu kan tidak terpaku pada uang saja Ustaz ya. Misalkan saya mendapat hadiah berupa mobil misalnya termasuk malul mustafad Ustaz. Iya, ya pokoknya dapat kekayaan lah namanya amal ya intinya akan bisa diuangkan jadi ikut RAT dapat hadiah sepeda motor gitu malul mustafad juga ya, masuk dapat hadiah wajib dizakati juga ini. Ikuti ya, penjelasan dalam kitab fikih zakat itu kan zakat. Wah ini saya pengen cari teman-teman yang dapat hadiah nih biar keluar zakatnya. Baik, terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan barokah pada kesempatan kali ini. Para pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Ustaz Syamsul Arifin Abu berkenaan dengan zakat profesi atau yang disebut tadi dengan zakat malul mustafad tadi. Mudah-mudahan menjadi tambahan informasi yang bermanfaat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.